Tapi mohon maaf, dari 7 kecamatan itu, 6 kecamatan sangat mendukung untuk pemindahan ibu kota atau pemekaran kabupaten. Tapi ada satu kabupaten, satu kecamatan yang sangat tidak mendukung. Ada juga. Ada. Saya sampaikan Kecamatan Selakau. Karena Selakau untuk ke Sambas jauh. Itu kan jauh. Kalau ke Singkawang lebih dekat. Singkawang dia dekat. Iya. Jadi kalau dikatakan dia lebih setuju kalau ibu kota Kabupaten Sambas waktu masih di Singkawang. Singkawang. Sehingga apapun perwakilan dari Selakau mengkaitkan dengan itu, dia tidak turun. Ya. Lakanya dalam perjalanannya tahun 91 Pak Teh Darwis dengan Pak Haji Saidi mengadakan rapat akbar lagi di rumah Pak Haji Saidi yang ada di Kampung Bugis. Mengadakan rapat yang intinya supaya DPRD yang ada di Singkawang itu kembali cepat membahas usulan pemekaran kabupaten itu. Ya. Dalam perjalanannya sampai tahun 1992, 1993 nampaknya tidak ada pergerakan lalu. Padahal almarhum Pak Juhadi Alwi itu sudah luar biasa perjuangan beliau. Karena perjuangan itu tidak hanya kita melalui surat yang tersurat, tapi yang tersirat. Mondolo, ya Allah, bukan lagi pejabat-pejabat datang, jenderal datang dan sebagainya, PP dulu. Ya kita kan bukan si kata bupati. Ya di tempat Pak Juhadi itu. Iya betul. Nginapnya di sini, termasuk ada artis dan sebagainya. Sehingga ketika pejabat-pejabat dia datang, Pak Long ngomong langsung. Nah, itulah yang luar biasa pengaruhnya. Sampai waktu Pak Sugiman yang beberapa kali ke Sambas dan sebagainya, mulai ditentukan. Tapi belum final masih. Akhirnya pada tahun 1994 ada tokoh dari 6 kecamatan sebanyak 19 orang mengadakan hearing ke DPRD Kabupaten Sambas yang ada di Singkawang, mempertanyakan banyaknya surat, banyaknya dukungan, banyaknya usulan tentang pemekaran Kabupaten Sambas itu ngapain sampai saat itu tidak lanjut. Tidak ada dibahas sama sekali. Tidak lalu diperhatikan dan sebagainya. Adakan hearing di mana dari 19 tokoh itu dipimpin langsung oleh almarhum Asharin Imran dari Tebas sebagai juru bicaranya. Dari Tebas waktu itu ada 2, Pak Asharin Imran dengan Bu Hadiatra. Yang dari Sambas ada 7, termasuk juga Pak Teh Darwis, Haji Ismet dan sebagainya. Dan salah satunya Ning Badran waktu itu yang masih hidup. Ikut juga waktu ke Singkawang mengadakan hearing. Dan setelah ia ketemu dengan Pak Bupati membahas masalah itu. Setelah itu ditindaklanjuti lagi dengan Aspadin Angkatan 45. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Sambas. Waktu itu ada 12 desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa dalam kaum. Mengadakan temuan dengan dukungan dan sebagainya supaya itu ditindaklanjuti. Itulah salah satu bentuk dukungan dari masyarakat ke DPRD yang ada di Singkawang. Kemudian setelah dukungan yang luar biasa juga, ada dari media massa. Mendolo HP kan jangan sisian. Surat dan sebagainya, dan media massa salah satunya Pontianak Post. Aksaya yang surat kabar Aksaya. Tulisan opini, lakanya tulisan yang lain-lainnya supaya cepat mendapat dukungan kaitannya dengan pemekaran itu. Karena pusat waktu itu sebetulnya sudah buka keran. Kuncinya itu kan Ketua DPD waktu Pak Sugiman. Bagaimana secara membuka hati itu? Itulah Pak Juhadi Alwi punya peran. Beberapa kali ngadakan rapat di Pontianak, di rumah beliau ada itu Darwis, Haji Ismet, laki Pak Asharin Imran, Pak Bu Hadiatra, kemudian dan yang lain-lain yang dari pemangkat dari Jawa dan sebagainya.
dari hasil pertemuan di rumah Pak Jordi Alwi yang ada di Pontianak, lakanya bawa ke gubernur, ke DPD Golkar dan seterusnya. Alhamdulillah titik terangnya bahwa nampak pada tahun 1996. Dibahas di DPRD, kemudian dibahas di atau dengan bupati, laki kawan-kawan yang dari Bengkayang pun bukan lagi ikut juga terlibat di sini. Cuma yang agak vakum dan tidak terlalu semangat waktu dia Singkawang. Tapi sekatakan yang Singkawang. Karena dalam sejarahnya, kalau yang namanya pemekaran kabupaten ini, ya tidak pernah satu kabupaten langsung dimekarkan 3 atau 4. Dia akan tetap bertahap. Pemekarannya pasti biasanya 2 dulu. Karena langsung 3 kabupaten Indo tidak ada kemampuan untuk menanggung sebenarnya. Jadi 2 dulu. Jadi orang Singkawang, seandainya 2 dulu itu Kabupaten Sambas dan Bengkayang, kami itu jadi apa? Kami itu bile. Jadi kecamatan, laki bile dan sebagainya untuk mencepat. Nanti 5, 10, 15 tahun ke depannya. Ya Allah. Itulah yang ditakutkan Singkawang. Tapi yang pasti itu udah mulai nampak 96, 97, 98. Laki daya sampai dah ada kesepakatan persetujuan DPRD, kuncinya Pak Sudirman. Dah ada persetujuan Pak Sudirman, barulah Golkar waktu membahasnya. PDI, P3 ikut. Karena dari total jumlah kursi waktu mayoritas Golkar. Jadi setelah ada persetujuan DPRD, persetujuan bupati, lakanya barulah dibuat surat usulan ke provinsi. Laki dari provinsi pun dibahas juga sampai waktu provinsi membuat tim studi banding ke Jawa Wisnu. Sudah saatnya enggak mensamar itu dimekarkan. Biasa studi banding apa itu dulu. Lakanya udah barulah membuat surat ke DPR RI, termasuk juga ke Kementerian Dalam Negeri. Laki dari Komisi 2 waktu datang ke Sambas, datang ke Bengkayang untuk ngelihat langsung pertemuan dengan masyarakat, ngelihat kesiapan ini itu dan sebagainya. Dan setelah barulah antara Menteri Dalam Negeri, DPR, kemudian DPR RI membahas tentang pemekaran Kabupaten Sambas. Dan puncaknya saya sampaikan tadi bahwa pada tanggal 27 April tahun 1999 ada rapat paripurna di DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999. Pada saat pembahasan undang-undang itu, penetapan, kita kan dapat angin luar biasa masyarakat Bengkayang dan masyarakat Kabupaten Sambas yang ada di Jakarta itu datang ke DPRD, DPR RI, walaupun tidak ikut di dalam pembahasannya, tapi udah nunggu di luar. Saking ramainya Senin. Kita kan ramai Senin. Termasuk orang Bengkayang. Jadi ketuk Palu tetapkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bengkayang, bukan lagi sukanya gitu. Lagi pertanyaannya, kalau pembentukan Kabupaten Bengkayang setuju dimekarkan, posisi Sambas gimana? Di salah satu pasal undang-undang Undang-Undang 10 disebutkan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bengkayang, maka ibu kota Kabupaten Sambas dari Singkawang dikembalikan ke Sambas. Yang mengajukan kecil tuh Singkawang. Karena Singkawang dia merupakan bagian dari Bengkayang. Teruslah perjuangan tokoh-tokoh Singkawang dan sebagainya. Tapi yang pasti kita udah alhamdulillah. Udah aman lah. Bengkayang udah aman. Dan perjuangan luar biasa dari masyarakat Singkawang waktu Dan akhirnya
pada tanggal 17 Oktober 2001 17 Oktober. pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang. Jadi setiap tanggal 17 Oktober Singkawang ya merayakan hari jadinya, Jadi Kota hari Singkawang. lahirnya, Lahir Kota Singkawang. Kota Singkawang. Nah, jadi alhamdulillah perjuangan pemindahan ibu kota, perjuangan tentang bagaimana kita membangun Sambas dan seterusnya, ia tidak diberikan Cuma-cuma. dengan cuma-cuma, Penuh perjuangan. tapi dengan perjuangan. Iya. Mendolo terus terang aja, sebelum ibu kota Kabupaten Sambas pindah ke Sambas, Sambas. kita lihatlah, ya Allah, infrastruktur Jauh, kita, jauh beda jalan emang. kita, rumah Jauh. sakit kita, Iya. sekolah-sekolah dan sebagainya, ya Allah jauh. Tapi itu Jauh. berkat salah satunya perjuangan daripada tokoh-tokoh kita yang banyak udah Iya. almarhum, kita itu menikmati hasilnya dan alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tidak salah seandainya kita berterima kasih, memberikan doa kepada tokoh-tokoh kita yang udah meninggal ataupun yang masih hidup itu. Terima kasih kita, semoga perjuangan dari bapak-bapak kita ya mendapat balasan dari Allah. Amin, Subhanahu amin, wa amin, ya Ta'ala. Allah, amin, ya siap. Nah, iyalah Ya. saya sampaikan biar masyarakat kita tahu. Perpindahan tadi dari, Ya, perpindahan, ya, ya, termasuk juga pembentukan. luar biasa perjuangan para tokoh pejuang kita dulu Ya, dalam rangka memindahkan ibu kota dari Singkawang ke Sambas. nah, Memang, sekali iya, mungkin saat itu kita bisa bercerita. Iya. Karena mumpung masih ingat. Laki kita juga punya dasar-dasar, misalnya ada absensi kehadiran, kemudian ada clipping koran, dan sebagainya. Tapi daya ingat kita itu kan suatu saat bisa aja lupa. ya, bisa lupa. Atau kita yang ingat tahu itu ya besok-besoknya kita tidak tahu Lupa, meninggal dan iya, sebagainya. iya. Alangkah baiknya apa yang saya ceritakan itu yang kita sampaikan supaya masyarakat tahu sejak mulai terbentuknya Kabupaten Sambas sampai kemudian ibu kota itu kita buat dalam satu bentuk buku. Sepakat saya. Iya. Betul ya. Bentuk satu bentuk buku, dan saya alhamdulillah ketika dulu selalu ikut dengan orang tua, karena orang tua saya salah satu tokoh pelaku sejarah. Kemudian suka kumpul dengan Pak Teh Darwis, Iya. suka kumpul dengan Pak Haji Ismet dan lain sebagainya, dan beliau selalu bercerita. Makanya saya bisa menyampaikan itu. Dan sebetulnya saya dah konsep sebetulnya. Kalau lebih udah ada 120 halaman, termasuk juga dengan lampiran dan sebagainya. Cuma permasalahannya yang saya sampaikan bahwa untuk menulis buku itu saya perlu dukungan pemerintah daerah. Karena bab buku itu kan harus kita singkirkan dulu. Betul. Harus kita telah mana kekurangannya, nanti mana yang syaratnya, mana kelebihannya. Ya. Kita seminarkan. Dan setelah hasil seminarnya kan kita buat dalam bentuk buku. Ya. Mau cetak 500 eksemplar atau 1000 eksemplar ya silakan. Kalau saya nyetaknya pribadi, tentunya kita punya keterbatasan. Betul. Harus Dan ada itulah yang saya tunggu dari Pemda dari dulu. Dan sampai saat itu belum. Nah, nampaknya bicarakan ke Pemda nanti Bang deh. Ya, saya selalu sampaikan. Iya. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan supaya generasi nanti tidak lupa. Iya. Kasihan Ya, generasi kita berikutnya. Iya. Bahkan generasi kita aja, coba tanya di pihak sekolah. Tidak tahu deh. Tahu nggak bahwa tanggal 14 Agustus itu Iya. merupakan hari jadinya pemerintah Kabupaten Sambas. Dan untuk peringatan itu sebetulnya menurut saya tidak ada ya. Menurut kita merayakannya. Iya. Disandingkan ya dengan peringatan HUT kemerdekaan 13, RI. iya. Bahwa peringatan HUT kemerdekaan RI dirangkaikan dengan hari jadinya Kabupaten Sambas. Sekaligus 17 Agustus kita apresiasi dan seterusnya. Iya. Mudah-mudahan nanti ya pada tahun 2027 nanti peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-82 sekaligus dengan hari jadinya Kabupaten Sambas yang ke-77. Jadi Bang Dei tentang sejarah tentang buku tadi, saya pernah diberi buku oleh
tokoh Bengkayang, mantan Bupati Bengkayang Pak Jakobus Lunah. Ya, pada waktu beliau udah naik bupati. Saya main ke rumahnya ya, kebetulan ngelukkan kawan. Saya diberi buku tentang Bengkayang. Di sini diceritain persis apa yang Bang dia omongkan tentang pembentukan Bengkayang, perpindahan yang ke Sambas, ada di sini diceritakan. Ya, dalam buku bentuk, dan tentunya ada logo Pemda Bengkayang juga. Sampai sekarang bukunya masih ada, saya baca. Saya dulu nak tahu gitu dari dulu sebetulnya dari tahun 92 saya udah mulai gitu. Yang pakai catatan dan sebagainya. Bahkan saya dulu pernah nginap di tempatnya Pak Tongko di Bengkayang. Karena Pak Tongko ya kan kebetulan kawan akrab daripada orang tua saya. Rumah beliau di Bengkayangnya dekat lapangan bola. Pak Tongko. Iyalah saya waktu jadi anggota dewan, saya banyak cerita, banyak diskusi dengan beliau. Dan sami-sami beliau bercerita, semoga perjuangan untuk pemekaran Kabupaten Sambas itu bisa terwujud dan itu merupakan kado bahwa semasa saya hidup saya bisa membuat untuk masyarakat itu. Dan alhamdulillah perjuangannya luar biasa. Berhasil enggak ya? Jadi Bang Des, setelah banyak cerita tadi kita dari awal kembali ke belakang-belakang, nah sekarang kita ke saat itu. Saat itu menurut Bang Des, bagaimana kondisi Kabupaten Sambas saat itu Bang Des? Setelah kita udah makar seorang tuh ya. Bahwa saat itu dengan hari jadinya pemerintah Kabupaten Sambas yang ke 76 kan tahun 50 tadi. Iya, tahun 50. Dan hari jadinya perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas yang ke-27. Dengan hari jadinya kota Sambas yang ke-395. Kita ngelihat pembangunan Sambas waktu itu alhamdulillah udah jauh meningkat. Khususnya kita bandingkan dengan ketika kita melakukan pemindahan ibu kota dulu atau pembalian ibu kota atau sebelum pembalian ibu kota itu udah luar biasa untuk membangun kita di Kabupaten Sambas. Tapi yang pasti kalau kita lihat pembangunannya luar biasa. Tapi kita buka sedikit ke tetangga sebelah, kita tidak usah menafik bahwa Landak, Ketapang, yang lebih dulu dia Kota Pontianak pembangunannya sangat luar biasa. Kalah Sambas. Apa yang katakan kita kalah dan Kabupaten Sambas? Kita selama itu selalu menuntut Pak Bupati. Pak Bupati, apa kita membangun untuk kita lambat dibanding daerah lain? Kita bahkan banyak yang menyalahkan Pak Bupati. Lalu saya sampaikan pada masyarakat kita bahwa untuk membangun daerah kita tidak bisa kita hanya membiarkan Pak Bupati seorang, membiarkan Pak Bupati untuk berkayu seorang dibandingkan dengan daerah yang lain. Dia berkayu bertiga berempat. Tapi katakan bertiga berempat. Karena untuk kita membangun daerah itu perlu sentuhan politik, perlu sentuhan orang-orang kita yang hebat-hebat yang ada di pusat Sinom yang ambil keputusan. Misalnya ada orang Sambas yang jadi menteri, ada orang Sambas yang jadi wakil presiden. Misalnya Kayang Utara punya USU. Dulu terus aja yang namanya Kayang Utara tidak layak sebetulnya untuk jadi kabupaten. Tapi berkat USU, Kayang bisa menjadi kabupaten dan itu lihat luar biasa maju beliau. Sampai kita lihat MTQ yang tadi. Tidak nyangka kita. Bahkan di Kayang Utara yang penduduknya hanya dia punya legislator, punya wakil yang duduk di pusat Sinom, yaitu petinju kita Docino Jogja, bisa menjadi anggota DPD, dibandingkan kita Kabupaten Sambas. Apa saya katakan kita kalah dengan daerah Sinom dan harus ada sentuhan politik, karena kita masa ke Kabupaten Sambas itu tidak pernah mau bersatu. Andaikan Kabupaten Sambas itu punya anggota DPR RI dengan penduduk yang harusnya 640 ribu, udah sangat layak kita punya 2-3 anggota DPR RI dibandingkan dengan Landak.
yang hanya penduduknya berapa dibandingkan dengan Putus Sibol. Tapi dari dulu kita tidak pernah bersatu. Tapi di sisi yang lain kita menuntut bahwa pembangunan sama-sama begitu. Jadi kalau seandainya kita ada anggota DPRD dari Sambas dan ditinggal di Sambas, minimal aspirasinya, minimal kebijakannya, minimal dia mengajak kawan-kawan yang lainnya untuk membangun Sambas. Itu kasihan gitu Pak Bupati gitu. Dia harus ngamen. Pergi ke Ketapang, jumpa anggota DPRI yang asal Ketapang, Pak bangunkan Sambas. Laki pagi ke Landa, Pak tolonglah kami bangunkan Sambas. Dan seterusnya. Oke, Sinon, ya nanti akan kita bantu. Tapi saya akan mendahulukan daerah saya. Karena pemilihan saya paling banyak daerah saya. Tapi tidak sebentar. Tapi tidak sebelum kita akan tahu. Pun kita tahu. Oleh karena bagaimanapun nanti ke depannya, mudah-mudahan suatu saat Kabupaten Sambas itu kita punya wakil. Amin. Kemudian Kabupaten Sambas itu ada yang menjadi ketua DPW dari partai politik, karena itu membangun Sambas untuk sistem politik. Oleh karena ialah maka perlu dengan usulan kita supaya Kalimantan Barat itu punya 3 dapil. Dapil 1 bagaimana yang itu, dapil 2, kemudian dapil 3 nanti. Dapil 3 yaitu untuk wilayah Sambas, kemudian Bengkayang dan Singkawang. SBS. Karena itu mundaan dipecah dapil hanya 2 dapil aja. Ya Allah, sampai bilik. Enggak kebagian. Tapi mundaan dipecah 3 dapil minimal. Nanti dapil 3 itu ada 3 kursi. Minimal kita 1 kursi insya Allah dapat lah. Mudah-mudahan sampai bisa dapat menjadi anggota DPRI. Jadi untuk jadi anggota DPRI itu saya pesan ya kita belajar dari orang Cina. Ini namanya orang Cina, yang namanya dia nak milih pun masih ada orang gitu, kan kita akan milih. Tapi kita sama nasionalisnya sangat tinggi. Jadi akhirnya orang kita kenal pun kita pilih. Ujung-ujungnya orang kita tidak usah terwakili. Iyalah. Jadi kalau kita membangun Sambas, ayo kita bersatu, kita bangun sana-sana. Iyalah. Tadi tentang kondisi Sambas saat itu. Nah, kita tuh Bang ngomong-ngomong dah di ujung acara itu banyak kisah dah kita dengar sejarah-sejarah. Tentunya itu sebagai masukan dan pengetahuan kepada generasi muda. Nah, saya aja banyak dan tahu tuh kan. Nah, jadi harapan Bang ke depan tuh dengan kondisi kita saat itu tuh ya. Nah, sebagai penutup lah. Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya betul, untuk NKRI yang berulang tahun tuh ya. Kita 17 Agustus nanti kita merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Iya. Tentunya dengan usia 81 itu, dengan kekayaan alam kita yang luar biasa, kita punya emas, punya perak, punya nikel, punya batu bara, bahkan ada yang menyampaikan tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Potensi pajaknya luar biasa, kebersamaan kita luar biasa. Harusnya di usia 81 itu kita nikmati. Minimal kita menikmati pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Minimal kita menikmati kesehatan gratis tanpa kelas. Jadi tidak lagi ada kelas 3. Tapi kita dah menjadi penikmat kesehatan rumah sakit untuk kelas 1 harusnya, karena dengan kondisi kita yang ada. Kemudian kita juga harus sudah menikmati BBM murah, menikmati infrastruktur yang bagus. Anak-anak kita nak kerja gampang dengan kondisi yang ada ini. Tapi permasalahannya saat itu kita sangat memprihatinkan. Bisa kita lihat BBM mahal, berobat mahal, bekerja susah dan sebagainya.
sebetulnya menurut saya bahwa kondisi itu ya bisa kondisi itu menjadi lebih baik lagi sebagaimana kita sampaikan, kita nikmati itu. Salah satunya pemimpin kita yang ada di pusat sini harus tegas. Yang kedua, hukumnya harus ditegakkan. Ya. Orang tidak jujur pun, misalnya orang yang suka korupsi pun, itu seandainya hukum ditegakkan, penegak hukum hakim misalnya itu betul-betul menerapkan hukuman maksimal untuk mereka yang betul-betul bersalah sebagai misalnya koruptor, misalnya orang yang korupsi sampai dengan T ke atas dan betul-betul terbukti dia bersalah, dihukum mati atau kekayaannya itu disita untuk negara, ya. itu diketok palu, yang lain akan takut. Tapi itu bayangkan, coba dengan korupsi 300 triliun, tahu kan yang kita suruh aja untuk kasus timah, dihukum 4 tahun untuk tingkat pengadilan tingkat pertama. Sementara orang yang curi ayam, orang yang curi motor karena bakar masyarakat, ya kan tidak masuk akal. Miris. Yang keduanya tidak ada yang bergerak. Bayangkanlah koruptor yang korupsi triliun dan sebagainya. Ketika dia keluar dari penjara, dia begitu dihormati. Dia ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Bahkan diberi posisi dalam suatu jabatan ini dan itu dan sebagainya. Tidak ada sanksi sosialnya. Karena kita menghormati orang bukan berdasarkan dia korupsi, dia ini dan sebagainya. Tapi berdasarkan kekayaannya. Orang kaya biarpun dia korupsi dan sebagainya, kalau tempatkan ini itu, sehingga tidak ada efek jerak. Coba kita belajar dari Cina, belajar dari Korea Selatan, belajar dari Singapura, belajar dari Malaysia. Yang Cina dulu, RRC, iya korupsinya bukan lagi. Tapi dengan ada ketegasan dari pemerintahnya, coba lihat itu, tidak ada yang berani korupsi. Tidak berani, hukum mati ya. Jadi seandainya kekayaan kita betul-betul dikelola dengan baik, kemudian hukum ditegakkan, walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan dan sebagainya. Ya. Insya Allah kita tidak akan berdosa dan generasi penerus. Amin, amin. Dan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Indonesia ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Karena amin. itu terus terang aja, dengan kondisi saat itu saya masih khawatir. Masih khawatir apa ya? Terjadi perpecahan di daerah-daerah itu, demonya luar biasa. Yeah. Bahkan di Aceh udah naikkan bendera. Yeah. Bendera merah putih diturunkan, bendera Aceh dinaikkan. Di Papua, di Sulawesi, di Sumatera dan sebagainya. Jadi kalau pemerintah kita tidak mau memperbaiki apa yang terjadi saat itu, kemudian tidak menghapuskan korupsi, tidak menindak koruptor, saya akan yakin terjadi perpecahan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai itu. Jadi mudah-mudahan bahwa pengambil keputusan itu, bahwa para pejabat kita dan sebagainya, mudah-mudahan punya niat baik untuk kita sama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi lebih baik, lebih makmur dan lebih sejahtera. Amin. Harapan kita semoga apa yang disampaikan Bang De tadi bisa menjadi pertimbangan orang yang mengambil keputusan lah. Baik kawan-kawan kita, sahabat Bang Bob dimanapun berada, kita berada di ujung acara. Terima kasih Bang De sudah memberikan banyak sejarah cerita yang jelas generasi-generasi kini banyak anda tahu. Dan kita sebagai generasi muda jangan lupakan sejarah kita. Nah demikian saya sebagai host pertama mohon maaf kalau memang dalam acara itu ada terdapat sedikit kesalahan. Dan terima kasih di atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!